Hari ini saya membahas tentang rahasia besar Kristus dan gereja. Banyak orang salah membangun keluarga sehingga banyak orang Kristen juga yang bercerai. Bukan orang di luar Kristen, di dalam Kristen juga, keluarga Kristen, banyak yang bercerai. Banyak yang istrinya ada yang 2, ada yang 3. Siapa yang salah? Apakah Tuhan salah? Ada orang Kristen berpikir seperti ini. Kalau Tuhan memberikan jodoh buat saya, kalau Tuhan memberikan wanita atau laki-laki impian saya, pasti rumah tanggaku bahagia. Itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Saudara melihat apa yang terjadi di Taman Eden? Siapa yang memberikan Hawa kepada Adam? Tuhan. Siapa yang mempertemukan mereka? Tuhan. Siapa yang memberkati pernikahan mereka? Bukan pastor ya, Tuhan sendiri. Terus pernikahannya seperti apa? Hancur lebur. Anaknya bunuh-bunuhan. Dari mana cara anaknya mengetahui cara membunuh? Belum ada contoh di sana. Tapi ini rumah tangga yang gagal. Apakah Tuhan yang gagal memberikan pasangan? Tidak. Tapi karena di dalam pernikahan itu tidak tahu cara menjalankan, membangun rumah tangga, maka apapun yang diberikan oleh Tuhan secara jasmani itu akan rusak. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini, Paulus berkata rahasia ini besar. Setelah dia berbicara tentang rumah tangga, tentang suami istri, dia berkata rahasia ini besar. Sungguh rahasia ini besar. Yang aku maksud adalah Kristus dan gereja. Disinilah letak keberhasilan, kebahagiaan rumah tangga itu. Bagi saudara yang belum menikah, ini menjadi pegangan saudara. Sehingga waktu saudara nanti menikah, saudara tidak kaget lagi. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Terus? Oke. Jadi dikatakan di ayat 25, para suami kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Saudara, kalau kita belajar di perjanjian lama, mustahil seorang suami mau mengorbankan dirinya kepada istri. Kalau berkorban untuk keluarga, untuk sahabat, bahkan untuk anak, itu hal yang mudah. Tapi seorang suami berkorban untuk istri, mustahil. Saudara pernah dengar tentang kisah Lot yang akan dibasmi oleh Tuhan? Di mana orang Sodom dan Gomora itu mengepung rumahnya Lot. Waktu itu malaikat menjadi manusia, menyamar, mengambil rupa seperti manusia. Mereka meminta orang itu untuk mereka pakai. Tapi apa yang dikatakan Lot? Ini ada putriku, ada 2 putriku yang masih perawan. Pakailah ini, asal jangan kamu ganggu tamuku. Itu kisah pertama, betapa rendahnya wanita di zaman itu. Kisah di zaman hakim-hakim, sama seperti itu. Ini ada putriku 2 dan gundit daripada sahabat. Padahal sahabat yang baru dia kenal, ketemu di lapangan, ketemu di luar. Jangan ganggu sahabatku, pakailah anakku ini masih suci. Belum dijamah oleh laki-laki. Asal kamu jangan menyentuh tamu saya. Tapi Yesus berkata, seperti Kristus mengorbankan hidupnya untuk gereja.
Demikianlah juga seharusnya suami harus mau berkorban untuk istri. Ini firman Tuhan terobosan, amazing pada saat itu. Luar biasa. Mustahil Tuhan mau menyelamatkan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk Tuhan mau menyelamatkan kita. Dari segi rupa, dari segi penampilan, dari segi pendidikan, dari segi keturunan, maka Indonesia ini tidak masuk pilihan untuk diselamatkan. Jangankan Indonesia, manusia pun itu mustahil karena dia yang kudus, kita yang hina. Dia yang kekal, kita yang fana, mustahil. Tapi Tuhan memberikan contoh. Karena kasihnya saja dia rela mengorbankan dirinya untuk membuat gereja Tuhan sempurna. Jadi saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya keselamatan yang diberikan kepada kita. Saudara baca menjadi pegangan saudara, itu Efesus 1. Itu ada kalau tidak salah, ada 7 berkat rohani di sana. Dikatakan di mana? Sebagaimana Kristus dibangkitkan, demikian kita juga dibangkitkan. Sebagaimana Kristus dipermuliakan, demikian kita juga akan dipermuliakan. Sebagaimana Yesus dihormati, disanjung, demikian kita juga dihormati. Kita benar-benar sempurna, tak bercacat. Malaikat, semua penghuni surga ikut memberikan kemuliaan bagi kita karena kita in Christ, kita di dalam Kristus. Seperti gambar ini, kita ada di dalam Kristus. Saudara, kalau saudara muji saya, menyanjung saya, tidak mungkin cuma kepala saya yang saudara sanjung. Maka seluruh tubuh saya saudara puji. Waktu saudara memuji saya itu sudah otomatis seluruh tubuh saya. Demikian juga Yesus yang adalah kepala, gereja adalah tubuh. Waktu Kristus dimuliakan, kita yang adalah tubuhnya in Christ, kita dipermuliakan. Bukan hanya keselamatan yang diberikan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi poinnya adalah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kok ibu-ibunya yang bilang amin? Pak Lekowo kok enggak amin, Pak? Dalam hati. Kok berat ya bagi suami ini ya? Ini bukan tafsiran. Saudara tahu saya sebagai gembala sering khotbah di sini, saya menghindari menafsir. Dan ini bukan tafsiran. Ini apa yang tercatat di dalam kitab suci itu yang saya sampaikan. Jadi kalau di mata surga, di mata para malaikat, saudara itu sempurna. Katakan amin. Semua penghuni surga tidak berani menghakimi saudara. Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Malaikatkah? Malaikat tidak berani menghakimi saudara. Karena apa? Saudara gereja Tuhan, malaikat melihat begitu sempurnanya saudara dan saya. Bukan karena ibadah, bukan karena perbuatan, tapi karena ada darah Yesus Kristus, katakan amin. Darah Yesus Kristus itulah yang dilihat surga, bukan kita. Coba saudara lihat waktu pembunuhan di Mesir. Semua anak sulung dibunuh, mulai dari binatang sampai kepada anak raja, anak Firaun. Apa yang membedakan kenapa binatang dan manusia yang ada di Israel, orang Israel yang ada di Gosen tidak dibunuh? Apakah karena mereka baik? Apakah karena mereka beribadah? Apakah karena mereka merenungkan firman? Apakah mereka memberikan persembahan?
Tapi karena ada darah anak domba, darah yang kudus, darah yang suci, yang membuat malaikat tidak boleh menyentuh. Tidak perlu malaikat melihat mereka lagi ngapain di dalam rumah. Malaikat tidak perlu melihat Pak Lekowo lagi baca firman, lagi ibadah enggak di rumah. Tapi mereka melihat ada darah domba Paskah. Itu yang mereka takuti. Jadi saudara itu sempurna, tak bercacat. Siapa yang membuat itu sempurna? Kristus. Siapa yang membuat istri sempurna? Siapa yang membuat istri sempurna? Suami-suami tolong dijawab, please. Jangan istri yang menjawab. Siapa yang membuat istri sempurna? Kurang banter. Lebih banter loh. Siapa yang membuat istri sempurna? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Aduh, dorongannya kurang mantap ini. Saudara, rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Pernah saya saksikan. Saya menikah dengan istri saya yang sekarang, ya iya jelas. Saudara, waktu kami pacaran, sepertinya dunia ini milik kami berdua. Ayat-ayat di dalam Kidung Puja, dalam apa? Kitab Kidung Agung. Wah, saudara, itu menjadi SMS kami berdua. Gigimu. Dia jawab, kenapa sih bang ngomong gigi-gigi? Matamu, beneran. Ini bukan saya tambah-tambahin, itulah bahasa kami yang ada di dalam Kidung Agung. Dia jawab kadang, walaupun engkau hitam tapi manis. Hubungan kami ditentang oleh orang tua dari perempuan, istri saya. Tolong usir itu sinenggolan. Saya tidak mau itu jadi menantu saya. Kalau bisa menantu saya itu pegawai negeri. Ini hamba Tuhan mau makan apa nanti cucu saya. Kan gitu orang Batak. Benaran ditolak. Karena cinta kami terobos. Kami doakan lululah hati orang tua dan akhirnya kami menikah. Kami menikah berdasarkan cinta. Tapi 1 bulan minta cerai. Serius. Pulangkan saya pada rumah orang tuaku. Pulang sendiri, orang tua muka lawan untuk nikah sama saya bilang. Apa yang salah? Saya menikah dengan orang yang saya cintai. Sampai di handphone saya statusnya, wah my love, my honey, semualah my. Baru 1 bulan, saya ini hamba Tuhan, pengkhotbah, worship leader. Tahu firman, sudah saya berapa puluh kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. 1 bulan. Tidak tahu yang ini. Saya tuntut dia terlebih dahulu untuk memahami saya, melayani saya. Kalau bisa bangun pagi ada aroma kopi dan gorengan gitu. Gitu. Jadi jangan bangunkan saya, bangunkan saja dengan aroma gorengan dan kopi. Bangun gitu loh. Saya minta istri harus melayani suami dengan maksimal. Padahal waktu pacaran saya yang melayani dia. Kemana-mana saya antar, saya jadi tukang ojeknya. Dia kerja di rumah sakit Hermina di Bandung. Tiap hari saya antar jemput. Mau kemana ke mall saya antar. Tapi setelah nikah berubah. Karena saya tidak tahu ini. Jadi yang membuat istri itu
dihargai di kalangan keluarga besar pria, keluarga besar wanita. Itu kuncinya ada pada suami. Tanpa kasih Kristus, apapun yang diusahakan gereja Tuhan, kita perjanjian lama dikatakan, kebaikan kami itu seperti kain najis. Itu kebaikan, kebenaran kami. Jadi tanpa pengorbanan kasih Kristus, tidak ada gunanya. Apa yang dilakukan, istri sia-sia sepertinya. Tanpa suami yang menempatkan istri yang sempurna, artinya kalangan di keluarga besar laki-laki, di keluarga besar perempuan, itu bisa diterima. Yang menempatkan itu adalah suami. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Cepat saja, kita baca lagi, 1, 2, 3. Terus? Dikatakan di sana, Kristus sebagai kepala gereja yang adalah tubuhnya. Suami kepala istri, di mana istri adalah tubuhnya. Suami adalah kepala. Saudara, sesibuk-sibuknya kita, pasti kita memperhatikan tubuh kita. Wah, ini lagi kerja ini. Pasti lapar toh. Makan. Butuh istirahat. Butuh jalan-jalan, butuh hiburan, butuh ngopi, butuh apanya lagi. Tubuh ini kita perhatikan. Seperti kita memperhatikan tubuh kita, demikianlah suami memperhatikan istrinya, kebutuhan istrinya. Dulu setiap istri saya minta sesuatu, itu menjadi bahan pertengkaran. Apapun yang dimintanya, dia minta cincin, dia minta emas, kalau dia minta goreng pisang nggak apa-apa. Ini yang dimintanya setiap kado ulang tahun, Pak. Anting lah, inilah. Jawaban saya cuma satu, saya ini hamba Tuhan, bukan pengusaha. Kamu mau membuat saya menjadi hamba Tuhan yang korupsi, itu kita berkelahi terus. Suatu hari, pemimpin senior kita berkata seperti ini. Kalau istrimu mau dipandang orang cantik, sempurna, dan dihargai, istrimu dihormati, baik di kalangan keluargamu, baik di kalangan sahabat-sahabatmu, engkaulah yang menempatkan posisi itu. Hati saya terbuka, mata saya terbuka. Sekarang saudara, kalau minta apapun, kalau tidak bisa saya turuti, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau dulu perang beneran. Kalau sekarang, Pak, mau ini, mau itu, ayo kita berdoa bersama-sama. Kalau memang waktunya Tuhan, pasti diberi. Enak tuh jawabannya seperti itu. Ibu Hesti sudah siap-siap memberikan permohonan kepada Pak Legowo? Kok noleh-noleh Pak Legowo? Pak Legowo jangan ngomong, waduh kenapa hari ini saya enggak online ya. Cuma Tuhan yang online. Boleh dicubit suaminya? Kasih senggol katakan, dengarin tuh gitu. Jadi harus diperhatikan, seluruhnya diperhatikan. Siapa yang menempatkan itu adalah suami. Tanpa Kristus memperhatikan gereja Tuhan,
Kalau hanya Tuhan memberikan keselamatan bagi gereja tanpa perhatian, tanpa perlindungan, tanpa penyertaan, tanpa berkat, tanpa mujizat, tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, semua fasilitas jasmani yang dapat kita nikmati di dunia ini, maka kita sebagai gereja Tuhan tidak akan kuat menghadapi situasi ini. Tapi karena Kristus, Yesus yang terus memperhatikan, membuat suaminya, membuat istri, membuat gereja itu tampil cemerlang, maka semua fasilitas yang kita butuhkan di dunia ini, Kristus berikan. Itu adalah gambaran suami. Sehingga saya simpulkan seperti ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai tadi kemarin saya sampaikan ke Pastor ke Ibu siapa? Ibu Sutin. Sampai orang berkata, tadi sudah disampaikan. Bahagia ya, beruntung ya Ibu Sutin menikah dengan Pak, kalau orang Batak bilang Pak Sutin enggak ya, dengan Pak Frankie. Bahagia, beruntung, senangnya. Wah, kalau seperti itu model suami saya maulah jadi istrinya. Ini bukan berbicara kaya, ini bukan berbicara banyak duit, tapi banyak orang kaya, orang juga berkata, kasihan istrinya menderita. Padahal istrinya baik. Kenapa mendapatkan model suami seperti itu? Saudara melihat di kekristenan ini, agama lain berkata, enak ya jadi Kristen. Ya Pak ya? Orang lain berkata, untuk selamat saja sulit, tapi enak ya menjadi Kristen. Seharusnya orang lain, keluarga besar kita akan berkata, bahagia ya, beruntung kamu mendapatkan suami. Pastikan keluarga besarmu berkata demikian. Beruntung engkau menikah dengan dia. Katakan amin. Rahasia ini besar. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Yang ku kehendaki adalah hubungan Kristus dengan gereja. Yang terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Terus? Dalam segala hal. Istri tunduk kepada seperti gereja tunduk kepada Kristus. Tapi ini dimulai dari suami. Dimulai dari suami. Kalau ada suami istri yang hadir hari ini, itu dimulai dari suami. Katakan amin. Tapi kalau tidak ada istri yang hadir hari ini, suami yang tidak hadir hari ini, maka itu dimulai dari istri. Karena apa? Karena istri yang mendengarkan firman Tuhan anugerah ini. Katakan amin. Tunduklah. Saya sering saksikan, saudara, kalau saya pulang ke rumah mertua, itu saya seperti raja dibuat istri saya. Beneran seperti raja. Saya dilayani sedemikian rupa. Makan pun dia tanya, kalau di rumah jarang ditanya. Udah lengkap ya makan sendiri, rumah sendiri gitu kan. Tapi kalau di sana, Pak, waktunya makan, udah disiapkan semua, kayak di pesta saudara. Siapkan nasinya, ikannya, cuci tangannya, nasi nambahnya. Habis makan, saya cuma ngerti dia ngambil lagi. Dia benar-benar memposisikan suami sebagai suami yang harus dihormati di keluarganya. Sehingga saya pun di keluarga besarnya, termasuk mertua saya, sangat menghormati saya. Sangat. Karena istri saya memposisikan itu.
Istri saya nggak pernah, Pak, tolong ini pakaikan baju anak-anak. Pak, tolong ini kasih susu anak-anak. Tidak pernah ngomong itu di depan mertua, di depan keluarganya. Sehingga mertua saya pun tidak mau memerintah saya. Tidak pernah meminta tolong kepada saya. Serius, tidak pernah. Jadi siapa yang memulai? Istri. Kalau hari ini cuma istri yang mendengarkan ini, mulailah dari istri. Tapi kalau bersama-sama pasangan, hari ini datang, mulailah dari suami. Karena penentu arah sukses berhasilnya pernikahan adalah suami. Jika suami berfungsi, Paulus berkata rahasia ini besar. Mari saudara sama-sama kita bongkar rahasia ini. Mungkin masih sedikit yang saudara pahami tentang rahasia ini. Sehingga perlu kita pelajari bersama-sama. Sebagai orang tua ini dipelajari untuk diterapkan kepada anak-anak. Saudara yang masih anak muda, pelajari ini, imani ini, dan praktekkanlah ini. Sehingga tidak terjadi pengalaman-pengalaman yang tadi yang sudah disaksikan oleh Pastor Sutin, dan saya juga. Tapi mulai sekarang mereka berkata, kalau dulu kalau bisa langsung cerai saja. Tidak tahan kuat ngomong lama. Tapi sekarang saudara, usianya sudah ada 50, 60 Bu. 50. 54. Kalau ibu 30 berapa? Oh 45, saya pikir 30 berapa. Usia semakin dewasa. Tapi cintanya semakin luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.